Kembali lagi dengan saya, Nimadia Septania Caining Tias, NIM 1002, absen 3, Prodi Akuntansi A. Di sini kita akan menguji korelasi parsial. Pertama, di sini ada data yang kita akan uji, data variabel kinerja, kepribadian dan prestasi. Kita akan ubah menjadi kode karena dalam SPSS data berupa kata tidak bisa dibaca di output. Lalu ini adalah data yang sudah kita ubah. Kita akan memasukkan data di variabel view. Yang kita masukkan. Di sini kita akan ubah desimalnya menjadi 0. Lalu di sini kita akan menambah kinerjanya. Lalu kepribadiannya juga. Dan prestasi. Lalu measure-nya kita lalu kita ke data view, kita masukkan data yang ini. Setelah itu, setelah datanya masuk semua, kita akan analisis data di sini. Kita akan analisis data tersebut, pakai analis, dan parsial.
Output pertama kita akan masukkan variabel gaji dan kinerja. Lalu variabel kontrolnya yaitu masa kerja. Kita klik option, kita klik continue. Ini adalah output pertama. Kita akan analisis output kedua. Output kedua, kita masukkan masa kerja dan tunjangan. Lalu variabel controllingnya yaitu gaji. Klik option, continue, lalu OK. Di sini adalah output kedua. Yang output ketiga kita akan analisis lagi. Output ketiga yaitu ada tunjangan, variabelnya ada tunjangan dan jumlah anak. Lalu variabel controllingnya yaitu masa kerja. Klik option, lalu continue, lalu OK. Di sini adalah output ketiganya. Di sini kita akan menganalisis apakah ada hubungan antara variabel kontrol dengan variabel lain. Di sini nilai signifikan kinerja dengan gaji sebelum dimasukkan variabel kontrol yaitu 0,960, di mana 0,90 ini lebih besar dari taraf signifikan 0,25. Maka tidak terdapat hubungan antara kinerja dengan gaji. Lalu di sini ada nilai signifikan kinerja dengan gaji setelah dimasukkan variabel, di mana variabel controlling 0,514 lebih besar dari taraf signifikan 0,025, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hubungannya dalam kategori rendah. Lalu di sini nilai signifikan masa kerja dengan tunjangan sebelum dimasukkan variabel kontrol yaitu 0,103, di mana 0,103 lebih besar dari taraf signifikan 0,025, maka tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan tunjangan. Lalu nilai signifikan masa kerja dengan tunjangan setelah dimasukkan variabel kontrol yaitu 0,260, di mana 0,260 lebih besar dari taraf signifikan 0,025, maka H0 diterima dan H2 ditolak, dan hubungannya dalam kategori rendah. Lalu, nilai signifikan jumlah anak dengan tunjangan sebelum dimasukkan variabel kontrol yaitu 0,000, di mana 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,025, maka terdapat hubungan antara jumlah anak dengan tunjangan. Lalu, nilai signifikan jumlah anak dengan tunjangan setelah dimasukkan variabel kontrol 0,000, di mana 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,025, maka H0 ditolak dan H3 diterima. Hubungannya dalam kategori kuat. Sekian yang bisa saya dapat jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.